Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada episode awal ini, saya ingin berbagi beberapa pengetahuan saya tentang lokasi Dajjal yang telah saya dapatkan. Setelah sekian lama waktunya, saya membaca beberapa literasi dari buku maupun artikel yang telah saya baca. Tetapi itu pun hanya beberapa penggalan, dan akhirnya saya menemukan versi lengkapnya. Dan akhirnya, analisa pun semakin terang daripada sebelumnya. Dan untuk lokasi atau Pulau Dajjal dikurung yakni berada antara Laut Filipina dan Jepang. Beberapa alasan kenapa saya menyebutkan antara Laut Filipina dan Jepang. Pertama, yang harus kita ketahui yakni sang sumber cerita, yakni Tamim Ad-Dari. Dia mau kemana, tujuannya apa, dan yang paling penting, rute apa yang diambil Tamim Ad-Dari. Baik, Tamim Ad-Dari yang kita ketahui yakni seorang pendeta Nasrani. Dan dia saat insiden itu, ia sedang menaiki kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahem dan Judzam. Kita kembali pada pelajaran IPS kita dahulu saat masih SD mengenai 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Maka bisa ditarik kesimpulan dari latar belakang Tamim Ad-Dari sendiri, seorang pendeta. Berarti dia ingin menyiarkan agamanya yakni gospel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dia mencari gold bersama 30 rekannya. Dan untuk rute Tamim Ad-Dari dari kemungkinan besar yang diambil yakni jalur sutra. Karena kalau kita berbicara 3G dan rute yang digunakan orang zaman dahulu, maka jawabannya yakni jalur sutra yang menghubungkan antara dunia timur dan barat. Baiklah, setelah kita punya data-data yang diperlukan dan langsung pada pembahasan inti dari pencarian ini, di teks hadis ini kemudian menceritakan bahwa Tamim Ad-Dari terombang-ambing di atas kapal selama sebulan. Dan di teksnya tidak diceritakan dia mulai terombang-ambing di daerah mana. Maka kita kembali pada rute Tamim Ad-Dari, yakni jalur sutra. Maka bisa disimpulkan ia mulai terombang-ambing itu antara negara yang dilewati oleh jalur sutra, yakni dari semenanjung Arab sampai Cina. Lalu bagaimana kita tahu di mana daerah Tamim Ad-Dari mulai terombang-ambing, yakni di teks lain, di mana Nabi menjelaskan bahwa Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur, disebut Khurasan, di mana orang-orang terkecoh. Khurasan diartikan sebagai sebuah daerah zaman dahulu yang berada di tengah-tengah benua. Padahal Khurasan memiliki arti lain. Dalam bahasa Persia sendiri, Khurasan dimaknai dengan tanah matahari terbit. Maka kalau secara bahasa negeri yang memiliki arti yang sama ialah, ya benar, di mana Jepang atau Nippon diartikan sebagai asal-muasal matahari, atau pada umumnya masyarakat menyebutkan negara matahari terbit. Statement ini pun diperkuat dengan teks selanjutnya, di mana saat itu Nabi masih ragu akan letak Dajjal sendiri dan beliau masih menyebutkan timur dan timur lagi. Dan beliau juga mengisyaratkan tangannya pula menunjuk ke arah timur. Di teks lain juga menyebutkan ciri-ciri secara fisiologi manusia, yakni saat Dajjal keluar, ia akan diikuti kaum yang wajahnya mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, di mana ini berarti kaum yang memiliki wajah rata atau pesek khas wajah orang-orang Asia. Dan ini saya masih ragu apakah daerah ini masih daerah Jepang ataupun Filipina. Dan ketika saya mencari lebih presisi lokasinya, entah saya menemukan sebuah artikel yang menarik, yaitu penjelasan tentang segitiga naga di sekitar Laut Cina dan Jepang. Dan setelah itu saya teringat pada buku yang pernah saya baca, yakni Berdialog dengan Jin Muslim, bahwa di sana menceritakan bahwa ada beberapa perairan itu menjadi wilayah kerajaan iblis. Dan salah satunya yakni segitiga Bermuda. Dan dalam beberapa cerita rakyat ada beberapa perairan yang sama seperti segitiga Bermuda yang ada di dunia ini.